Ta'ala. Nabi Ibrahim na ayah na Azar gepubut hal-hal yang cukup kuto masa udip, iaitu gepegat berhala tandingan untuk disembah oleh orang pada masanya. Tapi Nabi Ibrahim sidro anak Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah, bahkan garis keturunan sering disebutkan Nabi Ibrahim itu merupakan neneknya daripada Nabi Muhammad. Buku Nabi Ibrahim mampu nedang di yaumil kiamah dua ratu selaku sidro anak nekun ba Allah Taala, ya Rab dibantu ayah lun gekun le Allah yauma la yanfa'u malun wala banun. Gata Ibrahim selaku anak han mampu tajuk manfaat terhadap kehidupan ayah gata, kecuali seandainya ayah gata geme hati yang salib, hati yang sejahtera lah yang dituntut. Man kiban lom tanya orangnya tak kubahane dalam dunia. Hamba Allah orang Syi'lun, saya tertarik dengan dialog seorang sahabat dalam kehidupan saya. Disampaikan bahawa Ustaz, sangat banyak kajian-kajian menyangkut dengan fikih, sangat banyak kajian-kajian menyangkut dengan muamalah, baik itu fikih ibadah, dimulai dari taharah sampai habis jinayat, lengkap kitab fikih itu kita kaji setiap malamnya. Ada juga kajian-kajian faraid bersama guru kita baru tadi malam, yaitu Abu Asnawi. Namun kalau kita kaji hamba Allah, baik saya dan kita semua, sangat minim rasanya ilmu pengetahuan kita terhadap bagaimana cara untuk menjaga hati supaya hati kita itu menjadi hati yang salim. Sangat minim pemahaman kita bagaimana apa saja asupan-asupan yang wajib, yang menjadi gizi untuk dikonsumsi oleh hati yang kita miliki hamba Allah. Le urung-urunyo kadang-kala wate tatanyang hukum fikih, mereka akan mampu menjawabnya. Baik drone katanya Bandung kadang-kala na orang yang tanyang tengku bagaimana cara mensuci, kita akan mampu menjawab. Kenapa? Karena itulah yang dingiangkan, yang dilantunkan, yang diberikan pemahaman oleh guru-guru kita menyangkut dengan amalan fikih, ilmu fikih yang kita pelajari setiap harinya. Namun kalau kita ingin mencerna, kalau kita ingin membuka mata, menjadi ketanya ingin terbuka pikiran, dalam Al-Quran itu bercerita terhadap hukum hanya 3%, ataupun sepertiga dari Al-Quran itu yang bercerita terhadap hukum-hukum. Selebihnya 2/3 diceritakan terhadap sejarah-sejarah dan kisah. Yang selanjutnya dalam sebuah hadis yang pernah diutarakan dari Aisyah, bagaimana beliau sampaikan Rasulullah itu kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah implementasi daripada Al-Quran. Artinya Al-Quran secara menyeluruh itu sendiri bercerita terhadap akhlak yang harus kita lakonkan dalam kehidupan. Apa yang terperlu terpegah orang Syi'lun, bahagian fikih itu merupakan sebuah ilmu yang wajib kita imani, yang wajib kita lakonkan, yang wajib kita pelajari. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa na ilmu adab, na ilmu akhlak yang dinamakan dalam perspektif kita adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mendidik seseorang menjadi pribadi yang god hati, mendidik seseorang yang memiliki hati yang qalbin salim, mendidik seseorang menjadi orang yang berperilaku akhlak yang mulia. Itu akan kita dapatkan dalam kajian-kajian adab yang senantiasa disampaikan oleh guru kita. Namun yang sangat kita sayangkan hamba Allah, kajian terhadap akhlak itu sangat minim, khususnya di tempat kita. Yang le orang baik di dayah, baik di pesantren, yang le geperno cara amalan fikih, wate kenang buat tentang bab tasawuf dan akhlak, orang gebut tapi sedikit di antara kita yang memahaminya. Tapi hari ini yang paling penting dalam ayat yang sudah kami bacakan tadi, yang termaktub dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Allah berpesan wate dialog jamun antara Nabi Ibrahim dengan Allah, geulang oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya untuk berita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bunyinya? Wala tukhzini yauma yub'asun. Gemedoa le Nabi Ibrahim ba Allah Ta'ala, ya Rab, baik nepi hinalung ya Allah. Pajan yauma yub'asun,
Ba'ura manusia nebangkitkan, nelanjutkan li Allah Ta'ala. Ura yang bagaimana? Nekun li Nabi Ibrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ba'uranya ya Allah, hana fungsi harta, hana manfaat harta, hana manfaat hana manfaat keturunan yang kita tinggalkan di dunia. Illa, kecuali man atallah, orang-orang yang datang ke hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati-hati yang sejahtera. Makan hana manfaat, tak ibadah orangnya, tak sapat harta, cula calot. Tapi hati yang tak miliki katanya adalah hati-hati yang munafik. Hati yang tak miliki katanya adalah hati-hati tipikalnya hati-hati orang musyrik. Hati-hati yang tak miliki katanya adalah kan hati orang beriman. Maka hati tersebutlah hati yang tidak termasuk dalam hati qalbin salim, tidak akan mampu memberikan manfaat di yaumil qiyamah. Artinya hana makna udip katanya di yaumil qiyamah le gebangkitkan li Allah Taala. Nyawa ke yang jut ke poin penting bagi katanya orang Syi'lun. Tamerno ilmu-ilmu yang lain silahkan, bukan terabaikan. Tapi kita hari ini yang banyak kita dapati adalah orang paham terhadap fikih, orang paham terhadap tauhid, tapi sedikit orang yang mengerti bagaimana hati katanya untuk tapubat tajuk nutrisi-nutrisi yang good terhadap hati yang kita miliki. Sehingga saat kita kembali ke hadirat Allah di yaumil qiyamah, kita akan berjumpa dengan Allah tajak dengan leluasa. Kenapa? Karena kita membawa hati-hati yang jero. Inilah yang menjadi topik, yang menjadi hal yang penting, yang menjadi hal yang prioritas yang harus kita introspeksi setiap harinya dari waktu ke waktu, sehingga kita termasuk dalam kategori orang yang memiliki hati qalbin salim. Yang paling tertarik ulun tuan orang Syi'lun, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna yauma la yanfa'u malun wala banun ai la yakil mar'ah, han mampu dijaga tidra urang min azabillah, daripada azab Allah, maluhu, oleh hartanya. Artinya pu wate masa udip tanya cula calau, tajak ublang, tajak unuhun, tajak kedai untuk tamu niaga, tak tarik becak, kerja di instansi pemerintahan. Kita kerja luar biasa untuk mengumpulkan harta. Saat di yaumil qiyamah ditafsirkan ayat tersebut oleh Imam Ibnu Katsir. Apa maknanya? Ay la yakil mar'a, tidak mampu dijaga seseorang min azabillah, daripada azab yang kejauh oleh Allah Taala, maluhu, oleh hartanya. Artinya harta katanya haik pebelah musibah katanya. Azab yang kejauh oleh Allah Taala han mampu mereka mengatasi terhadap hal yang tertimpa terhadap kehidupan katanya hamba Allah. Gesambunglah, walau iftada bimil'il ardi zahaban, walaupun mantaboh donyanya punuh bandum harta katanya, meh katanya ubebe gunung, meh katanya ubebe keruang, meh katanya ubebe daratan, bahkan ubebe bandum punuh bumo katanya miliki harta, yang katanya miliki punuh mantaboh bumo, walaupun demikian tidak mampu, mereka akan mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan kita di yaumil qiyamah. Letak harta je hanakan je kemanfaat. Yang selanjutnya wala banun, hanjut kemanfaat watatanya berhadapan dengan Allah Taala. Anak tu pemakna anak katanya yang tak tinggalkan dalam dunia, tajuk peng cukup le, tapi pendidikan sampai terus S3, mampu menjadi doktor, bahkan menjadi profesor. Saat di yaumil qiyamah kita berjumpa dengan Allah, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan kita. Walau iftada biman fil ardi jami'an, walaupun punuh mantaboh bumonyo dari masa Nabi Allah Adam sampai masa Nabi Muhammad, bahkan sampai kiamat dunia, bandum urang simpati kepada katanya, dina bantu katanya di yaumil qiyamah, tidak akan mampu mereka memberikan manfaat terhadap kehidupan kita, menyokon hati yang salim yang katanya me hamba Allah. Maka apa yang perlu kita pegah? Uronyo le harta, uronyo le anak, uronyo le hal-hal yang manfaat dalam udip gedanya. Tapi dua rotu yang gelake oleh Allah Ta'ala adalah qalbin salim. Nabi Ibrahim tiro Nabi nayah ge Azar. Azar wate jamun segolom ge proklamirkan draw sebagai musuh Allah.
musuhnya Tuhan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah napa ampun urang syi'k lun. Di ayat yang awal sebelum ayat yang lun baca bunuh. Tetapi wate kagekun le Allah Ta'ala, kadu bahawa azarnya adalah yang memusuhi Allah Ta'ala, nekun le Allah Ta'ala, la yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pegena pegah le Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim na ayah na azar, gepubut hal-hal yang cukup kuto masa udip, iaitu gepegat berhala tandingan untuk disembah oleh orang pada masanya. Tapi Nabi Ibrahim sidro anak Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah, bahkan garis keturunan sering disebutkan Nabi Ibrahim itu merupakan neneknya daripada Nabi Muhammad. Puku Nabi Ibrahim mampu nedang di yaumil kiamah dua ratu selaku sidra anak nekun ba Allah Taala, ya Rab nebantu ayah lun gekun le Allah yauma la yanfa'u malun wala banun. Gata Ibrahim selaku anak han mampu tajuk manfaat terhadap kehidupan ayah gata, kecuali seandainya ayah gata geme hati yang salim, hati yang sejahtera lah yang dituntut. Man kiban lom tanya oronyo takubah hana dalam dunia. Draw tahana ta'an. Hana tami hati yang mulia. Walaupun anaknya soleh, lagi danyo han akan manfaat udip ji di yaumil qiyamah. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam Hasyiah Sawi dijelaskan bahawa illa di sinan na dua buah fungsi, iaitu istisna munqati' dan istisna muttasil. Tacok sabah pendapat yang pegah istisna muttasil pemakna akan fungsi harta gedanyo, akan fungsi anak gedanyo, menyoli gedanyo draw tersendiri tame hati-hati yang muiman. Maka anaknya akan dikebut dua roti di hadapan Allah, mampu bantu gedanyo, tapi syarat berdraw tile berbutui. Hati gedanyo le bupah. Jino akan taplah makna qalbin salim. Gekun le Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, illa man atallaha biqalbin salim, ay salimi minad danasi wasyirki, bersejahtera daripada dosa. Masa udip hana pernah terpebut dosa. Masa udip na dosa raya tak taubat Allah Taala sujud di Masjid Jami'ah. Masa udip kita sering bergelimang dengan maksiat, mengerjakan dosa, tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Masa udip lagi tanya sering terpebut maksiat, bermandikan noda dosa, tapi na sabuh masa lagi tanya merempuk hidayah Allah Taala, tak taubat dan tak bersapadra dengan jamaah yang na di Masjid Jami' untuk ibadah kepada Allah, maka dosa tersebut terhapuskan. Artinya hana termasuk lagi tanya dalam kategori urang yang pubut dosa. Yang selanjutnya dalam tafsir Jalalain, penekun urang-urang yang hana memiliki kalbin salim. Kalbin salimnya adalah kalbin hati-hati urang mukmin, kalbil mukmin wa huwa qalbul mukmin, artinya hati-hati urang muiman. Mantengku kiban hati-hati urang munafik, kiban hati-hati urang kafir. Bak surah Al-Baqarah kali kepegah oleh Allah Taala. Kiban urang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, urang kafir nyan hai Muhammad, ya Muhammad, urang kafir nyan sama kondisi mereka tidak akan berubah. A'anzartahum am lam tunzirhum, baik legata tabi kabar gembira kepada mereka, am lam tunzirhum ataupun tidak wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Urang kafirnya adalah hati-hati yang kagetup oleh Allah Taala. Gesambung firman Allah Taala, khatamallahu ala qulubihim, awaknyan bandum kagetup hati oleh Allah Taala, wa ala sam'ihim, getup punyung mereka, wa ala absarihim, getup penglihatan mereka, ghisyawah, ada tutupan di atas pandangan mereka, walahum adzabun alim. Yang kenyan hati-hati urang kafir. Hati orang kafir adalah hati yang kagetup oleh Allah Ta'ala. Hai terimong le kebenaran, hai terimong le kebaikan, hai terimong le kaklau, kai getup mata, kai getup pikiran, sehingga mereka la yu'minun, hanakan beriman. Katanya nguronyo mesu. Nah di antara katanya lidah katanya beriman, KTP katanya orang Islam. Tapi na hati katanya yang han mampu terima kebenaran, yang han tem tajak masjid untuk ikuti majlis taklim, yang han tem minta ilmu dari ura-kura sibuk dengan tak bersapat harta. Adakah beda hati katanya dengan hati orang kafir? Khatamallahu ala qulubihim, hati-hati orang kafir adalah hati-hati yang kagetup.
Wa ala sam'ihim, punyung-punyung yang kagedau. Wa ala absarihim ghishawah, mata orangnya kebuh tutupan oleh Allah Ta'ala. Maka menyagetanya orangnya, di antara kita ada orang yang tidak mau mendengar kebenaran. Bahkan orang yang kadangkala terhadap syiar-syiar Islam yang menunjuki bahawanya syiar Islam, punyung orangnya agak ribut, agak klau untuk dengar contoh-contoh lagi azan dan lain sebagainya. Itu adalah tipikal ate yang bertubuhkan Islam tetapi beratikan lagi ate-ate orang kafir. Yang selanjutnya Allah nekun nacit lom ate yang berpuati, ate orang munafik. Kiban ate orang munafik? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang kun ilung ku beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, ilung ku beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal kondisi mereka tidak beriman pada sesungguhnya. Munya merempak dengan orang yang beriman ikun. Hai ilung beriman sama lagi draw aku. Ya Muhammad, ilung ku beriman ke kah? Ya Muhammad, ilung ku sembah Tuhan kah? Ya Muhammad, saya mengikuti ajaranmu. Saat Muhammad itu tidak ada dalam kehidupan mereka, mereka kembali kepada agama semula, tetap gesemah yang ke Tuhan. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang munafik. Menyamaku luar biasa. Menyamaku insya-Allah. Al-Quran yang pedoman gedanya. Insya-Allah gedanya beriman kepada Allah. Insya-Allah hati gedanya berjerah. Menyamalikut maksiat terus jalan dalam kehidupannya. Wate ena orang pegah diabaikan. Menyamaku metingku suyok seolah-olah mereka lah yang menjadi penghuni surga nomor wahid. Tapi di belakang mereka pula lah yang berbuat maksiat dengan leluasa di hadapannya Allah. Watai lagi yang seolah-olah mereka ini awaknya bandum urung-urung yang munafik ingin menipu Allah Ta'ala. Padahal kon mereka lah yang tertipu dengan sendirinya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka seolah-olah ingin menipu Allah. Wate nadiku Nabi, wate berhadapan dengan urung-urung yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ikun. Long beriman kepada Allah. Saya beriman kepada hari akhir. Saya beriman sama seperti kalian. Seolah-olah ini pengut urung yang beriman. Seolah-olah ini pengut Allah Ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tetapi pada sesungguhnya mereka tidak menipu orang lain. Melainkan mereka menipu diri sendiri. Maka baik termasuk gedanya di antara urung-urung yang tipikal lagi hati-hati yang urung-urung munafik. Yang selanjutnya hamba Allah. Urung munafiknya kagecap li Allah Ta'ala. Fi qulubihim maradum fazadahumullah. Dalam hati urung-urung munafik. Dalam hati-hati urung-urung kafir. Penyakit. Dan Allah akan getamah-tamah penyakit. Sehingga wajar. Orang-orang yang kafirnya, orang-orang yang munafiknya gelurung oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatannya. Tidak akan sadar mereka. Kenapa? Fazadahumullah. Gepelebih oleh Allah Ta'ala penyakit yang dalam hati-hati orang tersebut. Maka orangnya marilah. Tak bedah orang syiklun. Tatanya mak pribadi draw tu. Pulung nak termasuk hati-hati yang beriman. Pulung nak termasuk dalam hati-hati yang gekun oleh Allah Ta'ala, akan merumpuk dengan Allah Ta'ala, akan terus ke hadapan Allah Ta'ala dengan hati-hati yang sejahtera. Ataupun uronyo bak lidah seolah-olah hati kalbin salim. Hati-hati yang sejahtera, hati-hati yang jeroh. Tetapi di kenyataannya, lekatanya pula lah orang yang pubut maksiat tanpa melihat waktu, tanpa ada beban dalam kehidupan gedanya. Sembahyang hana pernah tak buat, ibadah gedanya jarang, sujud hana pernah, uronyo tak pegah ba Allah Ta'ala. Ya Allah, na terimang long selaku hamba dron, na pertamang lun dalam syurga dron. Allah nekun urang syiklun yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lagi aku pegah oleh Tengku Mulyadi, Walid Mulyadi, pimpinan dayah Sirajul Munah. Dalam sebuah kajian beliau nekun, hai Tengku, nebut, nemita nepetimang ate nemujroh. Baik nebut fikih bantong, nebut ilmu tasawuf kepu tujuan. Karena le urang dron wate nekalan abu-abu iku, wate nekalan tengku-tengku yang ceramah, wate nekalan gure-gure ni kegalan tuntai. Kamu-kamunyo kadang-kala tamang surga. Karena Allah nelake illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga geumpamakan le beliau munyo kamunyo kadang-kala lagi urang-urang yang na di terminal. Wate gekun ya yang jauh birun,
Yang wow Banda Aceh silahkan urang-urang gepe ucung motor sehingga berangkat mereka ke Banda, ke Medan, ke Langsa, ke Biren. Kamu yang pegahnya kadang-kadang tinggai, iaitu tambang neraka. Nauzubillah. Maka uronyo bek necok jaminan. Urang-urang yang seolah-olah kamalim dengan pakaiannya, nyan ka jaminan tamang surga kon, tapi atilah yang mampu menentukan kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam manusia yang diberikan surga oleh Allah Ta'ala. Maka malamnya marilah tak petimang bacut-bacut ate kita nyo yang mentang ate bro sabi bengeh ke gop, ate bro yang mentang dengki ke gop, ate bro yang hana sabah, ate bro yang bagah bingkeng, ate-ate yang sering sum'ah, ate-ate yang sering terwujudnya namimah, ate-ate yang sering adu domba agap. Malamnya kaji tapiuh urang siklun, tabi ubat terhadap ate gedanyo, tabi ubat terhadap batin gedanyo, sehingga akan terus sabuk masa merempuk dengan Allah Ta'ala dengan kalbin salim. Contoh kiban Bilal bin Rabah, ate-ate urang beriman lagi ate Nabi Muhammad, ate-ate urang beriman lagi ate Bilal bin Rabah. Han gegantau kalimah taibah, han gepubut maksiat, han gepubut hal-hal yang menyeleweng dari syariat Islam. Walaupun orang lain hana dalam kehidupan, beliau tetap istiqamah di jalannya Allah untuk nepepah ate derawaga. Legatanya pet untuk tak wujudkan ate berjeroh pakon, berbicara ate yang berbicara lawan draw ke draw. Karena ate jerohnya akan mampu jaga tanyo lam sunyi. Ate jerohnya lah yang akan mampu jaga katanya ate urang hanai samping katanya. Ate lah yang akan mampu pandu katanya untuk ibadah kepada Allah. Kejeut wate tanek pubut maksiat dikeun le ate hai. Bek pubut maksiat Allah gekalon. Sehingga Nabi gekun dalam hadis yang ke-6 dalam kitab Matan Arba'in yang gekarang kitabnya oleh Imam An-Nawawi pegekun, inna fi jasadil mudghah, kana alam tubuh manusianya segumpal daging. Idza saluha jasadu kullu, menya segumpal dagingnya god maka bandum tubuh akan god. Idza fasadat jasadu kullu, menya segumpal daging itu busuk maka bantaboh tubuhnya tanya hanjit tuang. Buatra ala wa iya qalbun, nyan kenyan ate yang kita miliki. Maka orangnya wajar. Menya ate tanya mentang ate hana jero, tak buat maksiat biasa mentang laudip tu. Menya ate katanya ate hana jero, maksiat nganggop tak pebut brok ke gop, tak tinggal semayang makin menjadi-jadi wajar karena ate tanya hana jero. Ate itu tak ubahnya seperti pimpinan di bawah bawahan. Ate itu atenya lagi ubah pilot dalam pesawat terbang. Atenya tak ubah lagi raja di kalangan prajurit. Atenya lagi nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Cin bayangkan menyo nahkoda, menyo pilot, menyo pemimpin, menyo raja hanapa, pastilah orang-orang yang berada di bawah mereka akan tersesat jalannya. Maka malamnya doa kita jom bersama, marilah kita nyo tak pepah, bujudlah ate-ate kita nyo ate yang kalbin salim, ate-ate yang mampu dan merempuk dengan Allah Ta'ala di yaumil qiyamah dengan tami ate-ate yang mulia. Mudah-mudahan kita nyo mendum termasuk dalam sabuh firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Tanyalah jud ke urang yang datang di hadapan Allah dengan kalbin salim, ate-ate yang sejahtera. Ate yang bagaimana? Qalbul mu'min, ate-ate urang yang beriman, ate-ate urang yang hana berdosa, ate-ate urang yang hana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.